Salam sahabat KBS di mana saja berada. Kita jumpa dalam program mingguan Good News from KBS, sebuah acara saat teduh bersama edisi khusus bagi saudaraku yang sakit. Melalui acara ini, kami rindu membagikan kabar baik kepada setiap saudara yang sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit, melalui perenungan singkat firman Tuhan dan pujian rohani, agar iman saudara diteguhkan sehingga saudara beroleh kekuatan dan semangat dalam menanggung penderitaan. Baik saudara, memulai akan acara malam ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai acara kami saat teduh bersama malam ini. Kami mohon kehadiran Tuhan dalam acara ini Tuhan, terkhususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami rindu Tuhan dengan kabar baik yang kami sampaikan dapat menguatkan iman mereka dan pengharapan mereka di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan menyertai kami semua yang melayani. Tuhan kuduskan kami dan Tuhan melayakan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, ayat firman Tuhan yang saya pilih dalam perenungan malam hari ini terambil dalam Yesaya 40 ayat 27 hingga 31. Saya ulangi, Yesaya 40 ayat 27 sampai 31, saya bacakan bagi saudara. Di bawah perikop keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Ayat 27, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Tema yang saya ambil dari perikop kita pada malam hari ini adalah nantikanlah Tuhan. Saudara, konteks dari bacaan kita tadi itu berisi tentang nubuatan Nabi Yesaya bagi umat Israel yang berada dalam pembuangan di Babel karena dosa pemberontakan mereka, bahwa akan datang kelepasan dan keselamatan dari Tuhan terhadap umatnya. Di sini Nabi Yesaya hadir dan memberikan pengharapan dan penghiburan bagi umat melalui pemberitaannya. Bagi umat yang dalam pembuangan, tentunya mereka mengalami penindasan baik secara fisik maupun mental karena penindasan dari bangsa Babel yang berkuasa pada saat itu. Diperberat lagi dengan kerinduan mereka yang begitu dalam untuk pulang ke tanah air mereka, tempat kelahiran mereka. Dalam penderitaan itu, mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 27. Kata-kata itu menggambarkan perasaan putus asa karena ditinggalkan dan dilupakan oleh Allah. Saudara, memang sangat menggelisahkan ketika dalam penderitaan kita merasa bahwa Allah diam, Allah tidak mendengar seruan kita, atau Dia tidak menjawab doa kita. Allah juga seolah-olah tidak melakukan apapun. Teriakan dan tangisan kita seperti percuma dan sia-sia. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti Tuhan di mana? Mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi saya?
apakah Tuhan ada, biasanya terlontar berulang-ulang kali dari mulut kita. Namun pertanyaannya, benarkah Tuhan meninggalkan dan melupakan umat-Nya dalam pembuangan? Benarkah Tuhan meninggalkan dan melupakan kita yang sedang menderita? Benarkah Tuhan meninggalkan dan melupakan saudara yang saat ini sedang sakit? Kembali perhatikan ayat 27. Allah sendiri berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Saudara bisa menggarisbawahi kalimat "mengapa engkau berkata demikian dan berkata begini". Benarkah hidup kita tersembunyi dari Tuhan dan hak kita tidak diperhatikan oleh-Nya? Ayat 28, Tuhan melanjutkan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Saudara bisa menggarisbawahi kata "tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar"? Dengan kata lain, Tuhan mau bicara secara pribadi kepada kita. Bahwa tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar bahwa Aku adalah Allah yang kekal? Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, Allah yang tidak akan pernah kehabisan energi sehingga Ia sanggup memberikan kekuatan bagi yang lelah dan semangat kepada yang tidak berdaya. Allah yang pengertiannya tidak terduga sehingga tidak mungkin Ia tidak memahami apa yang kita alami, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam hati pun Ia tahu. Saudara, dalam ayat ini Allah memperkenalkan diri-Nya secara jelas. Dia mendeskripsikan diri-Nya dengan begitu jelas. Itu berarti bahwa tidak mungkin hidup kita, baik keadaan kita, baik kebutuhan kita, baik sakit kita, baik penderitaan kita, baik kesengsaraan kita, tersembunyi atau tidak dilihat oleh-Nya. Tidak mungkin juga hak kita untuk mendapat berkat kesembuhan, kelepasan, dan hal-hal lainnya tidak diperhatikan oleh Dia. Bukankah kita umat-Nya? Bukankah saudara anak-Nya? Jadi kesimpulannya, tidak mungkin hidup kita tersembunyi dari Tuhan dan tidak mungkin hak kita tidak diperhatikannya. Kebenaran ini sudah cukup untuk mematahkan pikiran dan perasaan kita yang salah tentang Allah. Bahwa Dia meninggalkan dan melupakan kita ketika kita berada dalam penderitaan. Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Dia jauh melampaui akal kita untuk memahami pribadi dan karya-Nya bagi kita. Saudara, dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, ada 2 poin penting yang bisa menjadi pegangan bagi kita, terkhususnya bagi saudara yang sedang sakit. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan umat-Nya dalam penderitaan. Ayat 27 dan 28 tadi. Seperti bangsa Israel yang berada dalam pembuangan karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan, namun mereka mendapat berita kelepasan dan keselamatan melalui Nabi Yesaya, itu membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan tidak melupakan mereka. Mereka tidak dilupakan dan mereka tidak ditinggalkan, karena ada berita keselamatan bagi mereka yang ada di dalam pembuangan. Jikalau Tuhan melupakan dan meninggalkan mereka, maka berita keselamatan ini tidak mungkin ada bagi mereka. Demikian juga kita sebagai orang percaya, terkhususnya bagi saudara yang sedang sakit, tentu saudara diingatnya karena saudara adalah umat-Nya. Saudara, kasih Tuhan itu tidak melulu soal berkat-berkat jasmani, seperti kekayaan, kelimpahan, kesehatan yang baik, kenyamanan hidup, dan keadaan baik lainnya. Kasih Tuhan juga
dapat berupa hajaran dan teguran sebagai bentuk didikan Tuhan karena dosa atau kesalahan yang telah kita perbuat. Dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 mengatakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Karena itu, dalam penderitaan yang sementara saudara alami, perlu untuk saudara berefleksi dan merenungkan kembali apakah sakit penyakit yang saudara derita ini adalah kehendak Allah atau karena dosa. Jika karena kehendak Allah, pasti Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan namanya akan dipermuliakan dalam hidup saudara. Seperti kisah yang ditulis di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 bahwa ketika Tuhan Yesus lewat, Tuhan melihat seorang yang buta sejak lahirnya, dan saat itu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Tapi Yesus menjawab bahwa bukan dia atau bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oleh karena itu, jika saudara meyakini bahwa penderitaan saudara adalah kehendak Allah, bersyukurlah karena Allah akan dimuliakan dalam hidup saudara. Tapi sebaliknya, jika saudara sakit karena dosa, atau dengan kata lain bahwa saudara berkontribusi terhadap penyakit yang saudara derita saat ini, mungkin karena saudara tidak menerapkan pola hidup yang sehat, saudara kurang istirahat, saudara makan sembarangan, saudara jarang berolahraga, saudara tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan, ataupun saudara sudah tahu ada riwayat penyakit dalam keluarga, namun saudara tidak menghindari pantangan-pantangan makanan atau larangan-larangan secara medis lalu membuat saudara jatuh sakit. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, maka sudah saatnya saudara sadar dan mengakui dosa saudara, mulai memperbaiki diri dan beralih ke pola hidup yang sehat. Dengan diizinkannya sakit penyakit yang saudara alami saat ini, bisa jadi ini adalah bentuk teguran dan hajaran Tuhan bagi saudara. Karena ada dosa yang saudara lakukan. Namun firman Tuhan katakan jangan berputus asa, jangan berkecil hati, karena jika ia menghajar saudara, itu berarti karena dia mengasihi saudara. Dihajar karena sayang, disesah karena dia mengakui saudara sebagai anak. Bukankah kebenaran ini cukup menghiburkan saudara yang sedang sakit saat ini, sekalipun itu disebabkan oleh dosa saudara sendiri? Kurang baikkah Tuhan bagi saudara? Ketika dalam penderitaan karena sakit penyakit, memang kita sering tidak mampu mengerti, kita tidak mampu melihat atau merasakan apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita. Namun percayalah, Allah dalam kekuatan dan pengertiannya yang tidak terduga, Dia sedang merenda suatu karya yang agung mulia dan terus bekerja bagi kebaikan kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu saudara, izinkanlah Tuhan bekerja dengan leluasa dalam hidupmu sampai Dia selesai melakukan semuanya dan saudara pasti akan bersyukur kepadanya. Yang kedua, teruslah menantikan Tuhan. Ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara,
Akar kata yang dipakai untuk menanti-nantikan Tuhan adalah kafah dalam bahasa Ibrani, yang memiliki arti terikat atau dijadikan satu dengan dipuntir atau dipilin. Ini berarti dalam penderitaan yang berat, tetaplah bersatu dan terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sebaliknya, saudara hanya fokus kepada rasa sakit saudara, kepada rasa kecewa, rasa marah saudara dengan keadaan atau terhadap Tuhan, dan mungkin saudara juga berprasangka buruk terhadap Tuhan atau bahkan semakin menjauhinya. Hal ini penting disampaikan karena justru dalam penderitaan itu adalah waktu di mana kita sangat membutuhkan Tuhan, semakin bergantung kepadanya sebagai sumber kekuatan yang dapat memberikan kita kekuatan dan semangat dalam menanggung penderitaan. Jadi, dasar pengharapan kita adalah pribadi Allah sendiri dan bukannya situasi yang terjadi. Karena itu, bagi saudaraku yang sakit, seperti Allah mengutus Nabi Yesaya bagi umat yang dalam pembuangan dengan berita keselamatan, pada malam hari ini juga kami melalui acara Good News from Kabes memberitakan kabar baik bagi saudara yang sedang dalam keadaan sakit, agar saudara dikuatkan, dihibur, dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Karena itu, nantikanlah Tuhan dengan setia, Dia pasti datang menolong saudara. Karena Dia telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Maukah saudara percaya dan menantikannya? Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kami sampaikan kepada saudara kami yang mengalami penderitaan, sakit penyakit. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang pasti bagi mereka, bahwa mereka pasti ditolong oleh Tuhan, dan pada akhirnya mereka bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan, pujian, dan syukur hanya bagi-Mu. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya.
Tuhan berkarya indah pada waktunya. Saudara, kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Kiranya kabar baik yang sudah kami sampaikan melalui perenungan firman Tuhan dan pujian tadi semakin meneguhkan iman saudara dalam menanggung segala penderitaan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.